Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, untuk yang terhormat Bapak Alfiandi Imam Mawardi selaku dosen pengampu manajemen keuangan lanjutan kelas F. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang review artikel Behavioral Finance. Selanjutnya, next slide. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dias Kirti dengan NPM 144 selaku moderator, serta rekan saya Iqbal Anaki NPM 289, Ardian Dwi Prayoga NPM 310, Aji Setiawardana NPM 313, serta Jasario Justinanto NPM 315. Selanjutnya, pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Artikel internasional, judul penelitian Behavioral Finance, an Empirical Study of the Tunisian Stock Market. Judul jurnal International Journal of Economic and Financial, Issue Volume 4 nomor 3 2014 pp 527 sampai 538 oleh Mustafa Cafai, Department of Finance, Business School, Staff University, IMED, Mediop, Department of Finance and Investment, College of Economic and Administration Science. Next slide. Behavioral Finance mencoba memberikan penjelasan tentang faktor psikologis dan emosional yang terlibat di pasar saham dan yang mempengaruhi perilaku investor dan efisiensi pasar. Dalam jurnal penelitian ini, kami mempelajari pengaruh faktor psikologis dan emosional ini terhadap perilaku investor pasar saham Tunisia. Dalam penelitian tersebut, menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada investor Tunisia di pasar saham dan menggunakan analisis multiple correspondence juga. Ini memberi kita ringkasan ke sekumpulan data dalam bentuk grafik dimensional. Dalam analisis univariat dan multivariat terdapat adanya bias perilaku di pasar saham Tunisia, penghindaran kerugian, keterwakilan, ketersediaan, dan penahan adalah yang paling penting yang mempengaruhi pasar saham. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, dengan cara yang sama, agennya menginvestasikan jumlah antara 1.000 dan 20.000 dinar, dan yang mewakili lebih dari 50% sampel adalah yang paling rentan terhadap bias perilaku. Dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang telah digunakan untuk berbagai bias perilaku, kami menyimpulkan adanya bias perilaku yang bertahan. Dalam penelitian ini, kami menemukan adanya anomali pasar saham, kurangnya rasionalitas perilaku investor di pasar saham Tunisia, juga penelitian subjektif dan kegigihan bias perilaku dapat memberikan penjelasan tentang inefisiensi pasar. Artikel nasional, pengaruh literasi keuangan dan perilaku keuangan terhadap keputusan investasi mahasiswa. Judul jurnal, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika volume 10, nomor 2, Mei sampai Agustus 2020. Peneliti Iwayan Yasaadi Upadana, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia. Nyoman Trishna Herawati, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masyarakat Indonesia pada umumnya mengalokasikan uang atau pendapatannya ke beberapa bentuk seperti konsumsi, simpanan, dan investasi. Dari pengalokasian dana tersebut, jenis pengalokasian dana yang paling bermanfaat untuk masa yang akan datang adalah jenis investasi. Namun, yang unik dalam data ini adalah persentase mahasiswa atau pelajar yang memiliki
single investor identification cukup tinggi. Dapat dilihat bahwa mahasiswa atau pelajar memiliki kesadaran mengenai pentingnya investasi. Seseorang dengan literasi keuangan yang baik cenderung memiliki kendali lebih baik dalam menentukan sebuah investasi yang beragam karena memiliki banyak informasi keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan penelitian pada jurnal ini disimpulkan bahwa produk tabungan merupakan produk investasi yang masih kebanyakan mahasiswa gunakan karena resiko dan penggunaannya lebih mudah dibandingkan dengan produk-produk investasi yang lain. Literasi keuangan juga berpengaruh positif terhadap keputusan investasi mahasiswa. Dengan demikian, semakin baik perilaku keuangan mahasiswa, maka semakin baik keputusan investasi mahasiswa. Tidak terdapat perbedaan keputusan investasi mahasiswa S1 akuntansi Undiksa dengan S1 akuntansi UNUD. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikasi uji independence sampel t-test yang sebesar 0,012 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan keputusan investasi mahasiswa S1 akuntansi Undika dengan UNUD. Selanjutnya, Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, lisan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.